Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapetin, sehingga akhirnya bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah rame banget ini studio ya. Ini mudah-mudahan nanti ahli sorga semuanya. Amin. Ini semuanya satu majelis taklim. Beda, oke. Dari yang sini sama yang sini sama? Beda juga, oke. Bayang yang merah dulu. Dari majelis taklim mana? Bogor. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Yang di sebelah kanan yang bajunya emping? Cirebon. Masya Allah, mudah-mudahan langkahnya jadi pahala semuanya. Amin. Yang biru? Bogor juga. Baik, alhamdulillah alamin ya. Kita akan membahas tentang apa ya? Setiap hari kita tuh selalu ngomongin masalah berkah. Umur yang berkah, rezeki yang berkah, keluarga yang berkah. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu berkah itu apa sih. Nah ya. Terus kelihatan nggak sih berkah? Terus bagaimana caranya tahu bahwa kita udah berkah? Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah seberapa berkah hidupmu. Wah ya, boleh tepuk tangan dulu. Nah, baik, sebelum kita akan bahas lebih jauh lagi ya, bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat dulu ada cuplikan senyum manis anak perempuan bertemu dengan Habib Umar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenal anak itu. Anaknya siapa guru? Anaknya Habib Usman. Ada di sini dong guru Habibnya. Masya Allah, berkah ya. Berkah. Nah, ini kita mau nanya nih guru. Ya. Sebenarnya berkah itu apa? Ya. Terus ciri-cirinya orang berkah itu bagaimana? Oke. Terus bisa nggak kita ngelihat keberkahan dari orang lain itu seperti apa? Silakan. Oke, siap. Baik, izin Habib dan Nusasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 11 Safar hari ini di hari Senin, semoga kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika seseorang itu setiap yang dilakukannya mendapatkan meraih kebaikan dan keberkahan yang luar biasa ketika kita merasakan kenikmatan iman dan Islam. Sekali lagi, keberkahan itu yang terbaik adalah ketika menikmati keberkahan iman dan Islam. Dan ketika kita penuh keyakinan kepada Allah dan senantiasa melaksanakan syariat Allah, maka disitulah bentuk keberkahan. Apakah kita bisa lihat keberkahan seseorang? Jawabannya iya. Bagaimana ciri-cirinya? Kita bisa lihat orangnya selalu berbuat baik. Itu berkah itu. Karena kenapa? Bukan hanya baik pada dirinya, tapi bagaimana dia bisa bermanfaat buat orang lain. Itulah keberkahan yang bisa kita lihat. Hidupnya berkah banget itu orangnya. Kenapa dia berkah? Karena dia senantiasa berbuat kebaikan, dan kebaikan itu senantiasa dilaksanakan secara istiqomah. 1, 2, 3 istiqomah, terus menerus. Iya, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Iya, terima kasih guru ilmu sama. Jangan pernah berhenti. Gak pakai pernah. Jangan pernah berhenti untuk istiqomahnya ya. Dan sekarang kita akan lihat di sini ada cuplikan pemuda bertato didoakan oleh Habib Umar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah nikmatnya, Masya Allah ya. Langsung air mata tuh kayak ngembeng gitu ya kalau misalnya kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan karena kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Habibi. Ini kadang-kadang kan kita minta doa sama orang yang kita bilang pasti makomnya lebih tinggi dan dekat dengan Allah ya. Ya gimana sih minta didoain, minta diberkahin, terus bener gak sih bakalan tembus? Silakan.
Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa zarihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah ya Rab mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, anak-anaknya ya Rab, penuh dengan berkah dan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ketika saya mengingat sebuah cerita yang diriwayatkan oleh para sahabat Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya kata Rasulullah apa? Rasulullah bersabda, kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah meminta doa kepada siapa? Kepada Uwais Al-Qarni. Berarti ada tandanya meminta doa kepada orang yang alim, mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan didapatkan oleh mereka. Dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak masyarakat yang meminta doa kepada siapa? Kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, agar mendapat apa? Keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan daripada rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, dan tentunya anak-anaknya menjadi anak yang saleh salehah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazara fa fariha biha khalaqallahu taala min tilkan nazarah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang ketika dia memandang wajah orang yang alim, melihat wajah yang alim dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut yang akan memohon ampunan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingat sebuah cerita, sebagaimana kita sering guru-guru kita memberikan sebuah cerita bahwasanya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah pulang pergi sampai 9 kali. Tapi dalam hadis sahih Fathul Bari, hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan sahih Muslim dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, bahwasanya Rasulullah 3 kali bolak-balik berjumpa siapa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikurangin menjadi 5 waktu. Bertemu siapa? Bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu memandang wajah Rasulullah, yang wajah Rasulullah habis memandang daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka gembira dan senangnya Nabi Musa alaihissalam melihat apa? Melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru lihat wajah Nabi Muhammad bergembira senang, apalagi bisa melihat wajahnya. Wajahnya siapa? Rasulullah habis melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, cahayanya luar biasa, pandangannya lewat tabirnya banyak khilafiyah, tapi intinya apa? Keberkahan yang tiada tara didapatkan mereka yang dekat dengan orang-orang yang alim, orang yang soleh. Masya Allah, mandang orang yang soleh aja keberkahannya luar biasa. Tiada tara. Terima kasih ya Habibi ilmunya. Ustaz Syam, minta ilmu Ustaz Syam. Ya, siap. Kita ngomongin masalah makanan. Makanan itu kadang-kadang kalau orang bilang makanan ada berkahnya nih. Apalagi kalau makanan yang disuguhkan buat makanan tamu. yang disuguhkan. Iya, ilmunya guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji, berarti 700 kali lipat. Kalau kita kaitkan dengan makanan, maka dalam riwayat disebut bahwa Nabi SAW bersabda, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan yang untuk 3 orang cukup untuk 4 orang, makanan untuk 4 orang cukup untuk 5 orang, begitupun seterusnya. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu waradhahuma, salah seorang sahabat Nabi yang muda paling terakhir meninggal di Madinah, beliau mengatakan bahwasanya lebih banyak lagi berkah makanan itu. Makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang, makanan 8 orang cukup untuk 16 orang. Subhanallah. Artinya apa? Ada makanan yang berberkah, ada makanan yang tidak berberkah. Ibu kalau mau makan doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Plus apa? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami atas apa yang kau rezekikan kepada kami ini. Apa itu makanan tersebut? Kenapa? Makanan yang berberkah itu, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhahuma, kata beliau, yang untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Itulah pentingnya bersama-sama atau berjamaah. Apa sih artinya keberkahan itu? Keberkahan itu bisa diambil dari kata birka. Birka itu artinya mata air. Birka itu artinya kolam. Ibu, saya punya tanah misalnya di Bogor ya. Ibu dari Bogor ya. Saya punya tanah di Bogor, subhanallah. Ibu juga punya tanah di Bogor. Tanah saya cuma 50 meter. Ibu punya 500 meter. Pas saya tempati tanah tersebut untuk berkebun, ibu juga berkebun. Pas saya tempati berkebun, ternyata di bawahnya ada bongkahan emas. Allahu Akbar. Itu bongkahan emas, itu disebut berkah. Lebih sedikit memang kelihatan 50 meter, tapi di bawahnya ada bongkahan emas. Itu yang disebut dengan berkah. Makanya makanan yang satu itu bisa cukup untuk 2 orang karena keberkahannya. Makanan buat 4 orang cukup untuk 8 orang karena keberkahannya. Masya Allah. Terima kasih guru. Sama-sama Bang Ali. Ya. Dan kita sekarang masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini pertanyaannya muncul ya, dikirim lewat Instagram Abdul Ghaffar, Masya Allah namanya luar biasa. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika tim bola kesayangan saya juara nih ya, bisa jadi berkah buat saya? Waduh, bagaimana ya? Ya, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan kalau niatnya baik jadi berkah ya. Dan sesaat lagi kita akan lihat atau kita akan simak bagaimana sih biar berkah. Doanya apa sih? Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah.